Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tanjung Priok Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan Malam atau PPAPK. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman ekonomi publik, di mana langsung saja kita pada materinya. Yang pertama yaitu ada pengeluaran pemerintah, di mana alasan kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu adanya kenaikan tingkat penghasilan masyarakat, urbanisasi yang menyertai perkembangan ekonomi, timbulnya program kesejahteraan masyarakat. Sifat pengeluaran pemerintah yaitu pembelian barang atau jasa yang langsung dikonsumsi maupun menghasilkan barang lain, lagi pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan sebagai subsidi, atau mungkin pula kepada negara sebagai individu. Selanjutnya, klasifikasi pengeluaran pemerintah, di mana pengeluaran merupakan investasi, memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat, penghematan pengeluaran yang akan datang, kesempatan kerja lebih banyak, dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Selanjutnya, efisiensi dalam pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu ada keadilan atau equity. Yang kedua ada efisiensi ekonomi atau economic efisiency. Yang ketiga ada kebapakan atau paternalisme. Yang keempat ada kebebasan perorangan. Kebijakan subsidi, di mana dalam mengkonsumsi suatu barang, konsumen hanya diwajibkan untuk membayar dari harga barang yang sebenarnya, dan selisihnya akan ditanggung oleh pemerintah agar jangan sampai merugikan produsen barang tersebut. Nah, beberapa contoh subsidi yaitu subsidi beras atau pangan kepada para pegawai, atau subsidi masukan seperti pupuk kepada para petani. Subsidi barang dengan jumlah tertentu atau fixed quantity subsidi, di mana subsidi barang dengan jumlah tertentu terjadi apabila pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah yang tertentu pula, di mana kepada konsumen tanpa dipungut bayaran. Nah, pengaruh subsidi barang dengan jumlah tertentu adalah sebagai berikut, yaitu mengurangi jumlah pembelian untuk barang-barang yang disubsidikan, tidak merubah konsumsi total, konsumsi menjadi terlalu rendah atau under consumption, dan konsumsi menjadi terlalu tinggi atau over consumption. Nah, selanjutnya penerimaan pemerintah pada pajak, di mana distribusi beban pemerintah pada fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara atau fungsi budget, selanjutnya sebagai alat pengatur. Smith-Keynes dalam prinsipnya yaitu prinsip kesamaan atau keadilan, di mana beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kepastian, di mana pajak hendaknya tegas dan jelas, pasti bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan mempermudah administrasi bagi pemerintah sendiri. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kecocokan atau kelayakan, di mana pajak pangan sampai terlalu menekan si wajib pajak sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran pajak. Yang keempat ada prinsip ekonomi, di mana pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dengan dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajak. Dan yang kelima yaitu prinsip ketepatan. Prinsip ketepatan yaitu pajak hendaknya dipungut tepat pada waktunya dan jangan sampai mempersulit posisi anggaran belanja pemerintah. Nah, selanjutnya ada benefit averse atau ability to pay averse, di mana ability to pay averse yaitu prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan atas kemampuan si wajib pajak. Konsep equal sacrifice, yang pertama yaitu kesamaan pengorbanan secara absolut, yang kedua kesamaan pengorbanan profesional, yang ketiga kesamaan pengorbanan batas. Nah, sistem perpajakan dan politik pajak, di mana setiap pajak terdiri dari sasaran atau objek pajak, tax base.
Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak, dapat berupa pendapatan, barang-barang, kekayaan, dan juga perpindahan hak milik atas barang-barang. Nah, jumlah penerimaan pajak adalah sama dengan objek pajak kali tarif, yaitu ruhnya pajak T sama dengan dikali B dikali R, di mana T itu yaitu penerimaan pajak, B itu objek pajak, R itu tarif pajak. Nah, golongan struktur pajak ada 3, yaitu pajak progresif, pajak profesional, pajak regresif. Nah, pajak progresif ialah pajak dikaitkan dengan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi dengan semakin tingginya kemampuan membayar pajak atau taxable capacity, di mana jadi kenaikan taxable capacity-nya akan diikuti dengan kenaikan pembayaran pajak dengan persentase yang lebih besar. Nah, selanjutnya pajak profesional. Pajak profesional ialah pajak dikatakan profesional, di mana apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan esensial. Pajak regresif, yaitu pajak dikatakan regresif apabila dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Jadi dengan kata lain, dengan bertambahnya taxable capacity, persentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil. Selanjutnya kita masuk kepada pengaruh pajak terhadap perekonomian, di mana di sini ada 3, yaitu pengaruh pajak terhadap produksi, yang kedua ada pengaruh pajak terhadap komposisi produksi, dan yang ketiga ada pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Selanjutnya kebijakan fiskal dan moneter, yaitu yang pertama kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ada 2 kewajiban yang diterapkan di Indonesia. Keduanya memiliki pengaruh terhadap perekonomian dan juga usaha yang sedang berkembang. Nah, masuk kepada kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Caranya adalah dengan mengubah atau memperbarui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Pengendalian pengeluaran pemerintah bisa sangat membantu kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan fiskal sangat erat hubungannya dengan ekonomi makro, di mana alasannya adalah kebijakan fiskal mengelola perekonomian suatu negara dan juga pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal yaitu mencapai kestabilan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Nah, komponen dari penyusunan kebijakan fiskal yaitu pajak atau pendapatan negara, di mana pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pajak juga merupakan sumber pembangunan dan bersifat memaksa serta tercantum dalam konstitusi. Pengeluaran negara atau APBN, di mana APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Nah, kebijakan moneter selanjutnya yaitu di mana kebijakan moneter ini kebijakan operasi pasar terbuka, ialah salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran. Nah, caranya yaitu dilakukan adalah dengan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan membeli surat berharga di pasar modal. Selanjutnya ada kebijakan diskonto, di mana penambahan atau pengurangan jumlah uang dengan cara mengubah diskonto bank umum. Caranya adalah ketika inflasi mulai terasa mendekati, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Cara ini akan membuat masyarakat untuk tertarik menabung. Nah, di kebijakan moneter ini yaitu ada beberapa kebijakan, di mana kebijakan cadangan kas, yaitu kebijakan cadangan kas adalah kebijakan di mana bank sentral bisa menaikkan atau mengurangi
cadangan kas. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan kredit ketat, di mana kebijakan kredit ketat dilakukan oleh Bank Umum. Bank Umum bisa memberikan kredit tetapi dengan syarat 5C, yaitu sitter, capacity, korelatel, kapasita, dan condition of economy. Selanjutnya, dengan adanya kebijakan ketat ini, peredaran uang bisa diawasi. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan dorongan moral, di mana kebijakan dorongan moral dilakukan dengan bank sentral mengeluarkan surat, pidato, pengumuman, dan yang lain-lain yang berupa ajakan kepada bank umum atau pelaku moneter lainnya. Isinya yaitu larangan menahan pinjaman tabungan ataupun melepas pinjaman tabungan. Baik, 3 strategi kebijakan fiskal di Indonesia pada tahun 2020, di mana mobilisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi. Yang kedua strateginya yaitu meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas. Yang terakhir ada mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui pengeluaran peran fiskal. Nah, 5 hal yang menjadi fokus APBN. Yang pertama yaitu penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Selanjutnya, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Yang ketiga ada penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Selanjutnya, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Yang terakhir ada antisipasi ketidakpastian global. Nah, baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.